Terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Baik Bapak Ibu yang beribadah secara onsite di tempat ini maupun secara online dimanapun Bapak Ibu berada. Mari saat ini kita satukan hati, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Amin. Karena Tuhan begitu setia, begitu baik untuk setiap kita. Biarlah dimanapun Bapak Ibu berada, terutama yang tempat ini merasakan jamahan dan lawatan Tuhan. Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan kita. Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang memberkati kita semua. Untuk itu kita mari sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu, pimpinan penyertaan Tuhan serta perlindungan-Mu. Sampai saat ini kami ada, itu semua berkat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami sudah berada di bulan Agustus tahun 2023. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjaga, melindungi, memberkati kami ke depannya Tuhan. Biarlah kami selalu kuat dan teguh di dalam Engkau apapun keadaan kami. Kami tetap percaya janji firman-Mu dan rencana-Mu adalah yang terindah dan terbaik untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada sore hari ini kami juga mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Terlebih kami juga mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, disertai dengan pengurapan. Terima kasih, kami serahkan acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Dan biarlah Roh Kudus yang mengambil alih dalam setiap ibadah ini. Haleluya, terima kasih, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Kita menyatakan rasa syukur kita dengan pujian ini.
Yesus sungguh baik, amin. Amin. Tuhan sangat baik dan sungguh sangat baik bagi kita semua. Amin, haleluya. Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan. Allah penyelamatku. Yes.
segala musuh, Amin. menaklukkan segala penyakit. Yes. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku diberi kuasa Yes. dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Yes. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Amin. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Yes, terima sukacita Amin. surga. Amin. Haleluya. Kita mau terus bersorak-sorai bagi Dia karena sukacita surga nyata dalam memenuhi setiap kita. Amin. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat merasakan kasih-Nya di setiap keadaan yang bergelora. Terima sukacita
Ustadz, silahkan. Lagu ini saya tujukan buat Oma kemarin yang baptis hari Jumat. Hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah yang telah membimbing aku dalam kebenaran. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku tidak telah menolak kasih karunia Allah yang telah membimbing aku dalam kebenaran. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku
Haleluya, puji Tuhan, luar biasa ya. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Terukur kasihnya Tuhan begitu besar bagi kita semua. Amin. Dan
Tuhan. Berbicaralah Bapa, berbicaralah Tuhan Yesus, berbicaralah Roh Kudus, sampaikanlah pesan. Ini mahasiswa the Lord Jesus, karena kami mau terus berjalan dalam tuntunan, kami mau terus berjalan dalam arahan dan bimbingan. Kami mau terus berdiri di atas firman-Mu Tuhan, dalam Taurat-Mu Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kami, sehingga kami Tuhan boleh selalu dekati hati kami. Kami bersyukur Bapa, hamba-Mu tambahkan semua pengetahuan Hamba, kuasa Roh Kudus yang bekerja. Pakai lidah bibir hamba untuk menyambung lidah Tuhan. Hamba tambahkan semuanya Tuhan di dalam nama Yesus. Aku percaya malam hari ini Roh Kudus Tuhan yang berbicara. Pakai lidah bibir mulut hamba di dalam nama Tuhan Yesus. Aku minta perkenan-Mu Tuhan. Tahirkan hamba, kuduskan hamba di dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Aku percaya malam hari ini setiap kami boleh dilawat, dijamah, disembuhkan dan dipulihkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya katakan amin. Silakan dulu. Shalom. Luar biasa. Katakan luar biasa. Amin saudara. Amin. Saya dari awal pujian penyembahan sangat terberkati. Saya merasakan Tuhan hadir di tempat ini. Amin saudara. Wow, dahsyat. Saudara, saya mau ingatkan. Mungkin ada saudara yang sudah baca pesan-pesan Tuhan di bulan Agustus. Tapi hari ini Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Saudara jangan hanya mendengar, tapi camkan dalam hidup saudara. Lakukan dan kerjakan. Belajar jadi anak-anak Tuhan yang taat, menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Karena ini sudah waktunya. Waktu Tuhan semakin dekat. Tanda-tanda zaman itu Tuhan sedang nyatakan. Waktu beberapa waktu yang lalu, awal bulan kalau nggak salah, Tuhan katakan nak berdoa buat dunia akan mengalami goncangan. Ternyata terjadi saudara. Tapi kita bersyukur gereja menjadi gereja yang berdoa. Amin. Amin. Oleh sebab itu kita mau baca Lukas 1 ayat 1. Kita mau belajar ya. Hari ini kita mau mengupas firman Tuhan di dalam Lukas 1 ayat 1 ini. Karena yang Tuhan taruh hari-hari ini di bulan Agustus, dengar baik-baik anak-anak Tuhan. Jangan lalai ya. Saya hanya menyarankan, mengingatkan supaya saudara dan saya tetap berdoa. Amin. Tetap memiliki satu hubungan yang intim dekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan taruh. Lekatkan hidup kita terus sama Tuhan. Amin. Saya tahu di bulan Agustus ini saya percaya ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada juga kemenangan. Ada amin? Yuk kita baca sama-sama 2-3. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang apa? Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita dua. Seperti yang disampaikan pada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Artinya bahwa Tuhan sudah menyampaikan pesan-pesannya lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau di hari-hari ini anak-anak Tuhan itu semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Baca lagi 3. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan sesama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Artinya, Tuhan menaruh pesan-pesannya buat saudara dan saya. Amin? Amin. Lanjut yang keempat. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Tuhan mengajarkan bagi setiap kita. Ini murid-murid Tuhan minta diajarkan sama Tuhan. Tuhan, ajarkan aku agar aku boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan.
Ya, ini luar biasa sekali. Kita pun anak-anak Tuhan, kita juga selalu meminta kepada Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Taurat-Mu, ya, firman-Mu, tuntun kami dan arahkan kami. Yang kelima, kita baca. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Syakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. 6, yuk kita baca. Keduanya adalah benar. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini yang Tuhan rindukan dalam hidup saudara dan saya. Supaya kita anak-anak Tuhan di akhir zaman ini hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam Tauratnya Tuhan, hidup di dalam firman-Nya Tuhan, dan hidup di dalam perintah-perintahnya Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan. Amin. Jaga kekudusan, jaga hidup kita anak-anak Tuhan di tempat ini, supaya hidup kita tidak bercacat, tidak bercela, tidak menjadi batu sandungan. Amin saudara. Kita mau hidup benar di hadapan Allah. Amin. Kita harus berusaha untuk menjadi hidup benar. Itu kita harus berusaha. 7. Ya. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. 8. Saya percepat. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongan Syakaria melakukan tugas keimamanannya di hadapan Tuhan. 9. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. 10. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar. Dan apa saudara? Dan apa saudara? Sembayang. Apa sih artinya sembayang? Berdoa. Waktu itu ada waktu pembakaran ukupan. Ini yang Tuhan taruh buat saudara dan saya. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari terus kita berkumpul. Bukan untuk gosip, bukan untuk menjelekkan orang lain, tapi kita berkumpul untuk bersama, bersatu hati untuk berdoa. Ada amin saudara? Amin saudara? Yang lebih penting, kita bersatu untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau berdoa. Saya percaya saudara, doa itu sangat penting dalam hidup kita. Ada amin? Amin. Seberapa banyak yang menyadari doa itu penting? Angkat tangan saudara. Kita harus sadar bahwa berdoa itu penting saudara. Mengapa saudara penting? Karena doa itu dapat mengubah segala sesuatu yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Amin? Amin. Makanya anak-anak Tuhan harus terus berdoa, berkumpul, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya, karena ini pesan Tuhan. Supaya kita di bulan-bulan Agustus dan ke depan, bukan hanya bulan Agustus, untuk selamanya, kita harus selalu berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Gampang atau susah untuk berdoa? Saya mau tanya, gampang atau susah saudara berdoa? Gampang susah ya. Luar biasa. Bukankah doa itu dapat mengubah segala sesuatu dalam hidup kita? Bukankah doa itu dapat mengubah segala sesuatu di dalam keluarga kita? Bukankah doa itu dapat mengubah segala sesuatu dalam usaha, bisnis, pekerjaan, ekonomi hidup saudara dan saya? Artinya saudara, doa itu sangat penting. Amin. Amin. Amin saudara. Amin. Dahsyat aminnya di sini. Tapi doanya nanti nggak pulang nggak berdoa. Hati-hati ya. Mari anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita mau hidupi roh kita dengan selalu memuji, dengan menyembah Tuhan. Karena kuasa doa itu dapat mengubah hidup saudara dan saya. Saat kita kehilangan harapan, dengan berdoa, maka kita pengharapan itu akan menjadi nyata dalam hidup kita. Amin. Katakan bersama saya, amin. Saya percaya saat saya berdoa,
Pengharapan itu ada dalam hidup saya. Amin. Kerjakan anak-anak Tuhan. Yes. Jangan berpikir doa itu gampang, Bu. Tinggal doa, ngomong aja. Doa itu gampang, Bu, udah biasa. Biasalah, gak usah diatur-atur. Hati-hati anak-anak Tuhan. Saya tahu saudara suka berdoa. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa. Sehari makan berapa kali saudara? Berapa kali? 3 kali. Berarti 3 kali berdoa. Mau tidur? Bangun tidur? Jadi berapa kali tuh? 5 kali. Kalau makannya 6 kali, ya 6 kali berdoa kayaknya ya. Tapi dengar anak-anak Tuhan, untuk kita berdoa kita harus berani menaklukkan. Tadi pujian mengatakan kita harus berani menaklukkan saudara penghalang-penghalang di dalam doa hidup saudara. Saudara percaya nggak? Ketika kita mau berdoa, udah niat, hari ini saya mau datang berdoa Tuhan, nanti bangunin saya jam 1. Ternyata Tuhan bangunin saya jam 1. Nanti Tuhan baru jam 1. Nanti tunggu jam 4. Ternyata bablas. Gak bangun saudara. Hati-hati anak-anak Tuhan. Di tempat ini anak-anak Tuhan kita belajar berjuang untuk menaklukkan supaya kita bisa berdoa. Karena penghalang doa itu luar biasa. Iblis seringkali menghalangi saudara dan saya untuk berlutut, untuk memuji, untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa. Ini pekerjaan iblis saudara, sehingga kita malas. Malas untuk berdoa. Ada kemalasan. Tapi hari ini saudara, dengar baik-baik. Kita harus bangkit anak-anak Tuhan, karena kita perlu Tuhan di dalam hidup kita. Amin saudara. Jangan ada lagi penundaan. Seberapa banyak ketika saudara mau berdoa ditunda-tunda? Angkat tangannya. Ada yang suka menunda doa? Enggak ya? Amin. Enggak ada yang ngaku. Seringkali kita menunda. Tar deh Tuhan, saya mau ke sana dulu. Nanti ya Bulani, malam ini saya nggak ikut doa dulu dah. Saya mau ada ini dulu, ditunda dulu. Padahal kita, waduh, kita berharap kita berkumpul terus bersatu hati berdoa. Mana yang diutamakan dalam hidup kita? Belajar. Karena doa itu nafas kehidupan anak-anak Tuhan. Berjuang anak-anak Tuhan. Ini yang Tuhan taruh. Berjuang untuk menaklukkan musuh-musuh kita yang menahan doa kita, yaitu kemalasan, penundaan. Itu yang menghalangi doa. Betul apa betul? Betul. Amin. Saya mau kasih tahu mas saudara, kalau saudara mau hidupi doamu dalam hidup, karena ini perintah Tuhan, ini pesan Tuhan saya sampaikan saudara. Kalau saudara mau menghidupi doa di dalam hidupmu, yang pertama saudara perlu disiplin waktu. Amin. Amin. Apa saudara? Disiplin waktu. Disiplin waktu. Yang kedua, saudara harus melatih diri saudara untuk berdoa. Amin. Yang pertama apa? Disiplin. Yang kedua, melatih diri kita untuk berdoa. Itulah perjuangan rohani kita, anak-anak Tuhan. Mari terus kita mau memuji, menyembah Tuhan. Berjuang mengalahkan tantangan-tantangan. Berjuang mengalahkan kedagingan-kedagingan yang seringkali daging kita lebih apa saudara? Lebih kuat daripada roh kita. Roh ingin berdoa, memuji, menyembah Tuhan, tapi daging, males lah nanti deh. Hati-hati. Doa bukan ritual. Katakan kiri kananmu, doa bukan ritual ya. Tapi seringkali kita menyadari kalau wah doa ini ritual. Gak saudara. Dengar baik-baik. Yang pertama, doa bukan ritual. Yang kedua, doa juga bukan doa yang sekali lewat. Ada nggak doa yang sekali lewat? Ada.
Yang sekali lewat itu yang rutinitas. Ikut doa, ikut saudara. Tapi rutinitas. Saat kita berdoa, kita rutinitas. Hati-hati anak Tuhan. Bangun roh kita. Tuhan katakan, nak, terus bangun rohmu untuk terus memiliki keintiman dengan aku. Luar biasa. Saat kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Saat kita menyadari kita gak bisa jauh dari Tuhan. Saat kita menyadari saya membutuhkan Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Untuk selalu ada, hadir dalam hidup saya. Untuk menolong saya. Untuk membela saya. Untuk mengurapi saya. Artinya saya harus selalu siap untuk masuk di dalam pujian dan penyembahan. Berdoa dengan pujian dan penyembahan. Dengar baik-baik saudara. Saat kita menghadapi tekanan berat, menghadapi sakit, penyakit, menghadapi tantangan, pergumulan dalam hidup saudara. Mari saudara, saya mengundang saudara. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Amin saudara. Karena saat saudara punya pergumulan, saudara datang sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan. Saat aku menaruh pengharapanmu kepadamu, Tuhan tahu hatiku dan Tuhan mendengar setiap doa seruan kita. Kuasanya dari surga mengalir, mengurapi, memberkati hidup saudara. Ada amin saudara. Makanya anak-anak Tuhan, ketika saudara berdoa, jangan lewat begitu aja. Hadir berdoa, datang berdoa, tapi saudara tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara hadir berdoa, hadir beribadah, tapi saudara tidak dilawat oleh Tuhan. Kenapa saudara? Karena saudara tidak bisa menghalangi, menolak, menaklukkan setiap penghalang doamu. Saya kasih contoh. Saat kita memuji menyembah Tuhan, saat kita mengagungkan nama Tuhan, penghalang di dalam doa kita selalu ada. Contohnya, kita semua kusuk menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Kita semua merasakan hadirat Tuhan. Tiba-tiba saudara, HP-mu bunyi. Ini konsentrasi saudara terpecah nggak? Itulah penghalang saudara. Pasti mau tidak mau saudara angkat itu handphone. Akhirnya Anda asik main. Betul apa betul? Betul. Saya nggak mau menutup-nutupi. Ini pun saya pernah alami. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari saudara. Ketika kita berdoa, kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita perlu berdoa dengan segenap hati. Buang penghalang. Kalau saudara mau berdoa, simpan dulu HP-nya. Matikan dulu sinyalnya. Fokus sama Tuhan. Fokus menyembah Tuhan. Sehingga saudara mengalami hadirat Tuhan. Mengalami lawatan Tuhan. Amin. Amin. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari saudara, kalau saudara tidak berdoa, saudara akan kehilangan urapan Tuhan. Betapa pentingnya urapan Tuhan itu di dalam hidup kita anak-anaknya. Kalau saudara tidak berdoa, urapan itu akan kehilangan dalam hidup kita. Siapa yang rugi? Kita. Tapi saat kita terus membangun keintiman dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, urapan ilahi turun buat kita. Ada kekuatan. Hati kita tenang. Hati kita juga damai. Bahkan hati kita juga boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Pergumulan boleh ada, tapi aku boleh merasakan kasih Tuhan nyata. Amin. Filipi 4, yuk baca. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Bahkan saat ini saudara sedang alami ini pun, ya saudara, saya percaya saudara, ketika saudara berdoa, ada kekuatan
Filipi 4 ayat 6 dan 7. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Jemaat baca 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal dengan iman kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin, saudara. Nyatakanlah di dalam doa. Ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang selalu berdoa, yang selalu mengangkat tangan pada Tuhan, tidak ada rasa khawatir dan takut. Khawatir itu pasti kita hadapi, takut itu pasti, cemas itu pasti. Tapi dengar baik-baik, apa yang kita alami hari-hari ini, mari ambil keputusan. Kita mau mengatakannya, pergumulan, persoalan, kekhawatiran kita katakan itu kepada Tuhan. Di dalam apa? Dalam doa. Jangan cerita ke sana ke sini. Manusia nggak bisa menolong kita, karena manusia terbatas. Tapi Tuhan kita, saat kita menceritakan semuanya kepada Tuhan, menceritakan permohonan kita kepada Tuhan, dengan ucapan syukur, saudara akan menerima berkat-berkat Tuhan dan janji-janji Tuhan. Amin. Belajar anak-anak Tuhan. Ketika kita menghadapi khawatir apapun dalam hidup kita, berdoa. 7. Kita buka yang 7. Ketika saudara berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pikiran kita yang lagi cuek, pikiran kita yang lagi bingung, pikiran kita lagi cemas, tapi saat kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, Tuhan katakan damai sejahtera menyertaimu. Amin, saudara. Luar biasa. Damai sejahtera Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan Tuhan juga memelihara hati kita. Tuhan juga memelihara pikiran-pikiran kita yang negatif, saudara. Kalau saudara suka berdoa, pikiranmu tidak akan negatif. Pasti selalu positif. Nggak pernah ada pikiran yang jelek. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kita terus berdoa. Ambil waktu untuk berdoa. Ambil waktu untuk memuji, menyembah Tuhan. Ambil waktu untuk baca firman Tuhan. Karena itulah kekuatan di dalam hidup kita. Itulah yang mengalihkan fokus kita. Bukan lagi kepada masalah, persoalan, kekhawatiran. Tapi mulai memfokuskan itu hanya kepada Tuhan. Amin. Ada tenang, ada damai di dalam hidup kita. Maka saya mengundang anak-anak Tuhan di tempat ini, ayo kita berdoa sampai Tuhan jawab doa. Matius 6 ayat 6. Luar biasa hari ini, saya mau banyak firman. Matius 6 ayat 6. Ini firman Tuhan, saudara, yang Tuhan sampaikan buat saudara, buat saya, supaya kita tetap berdoa. 2. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin, saudara. Pintu yang menutup pintu itu artinya apa, saudara? Di sini dikatakan tutuplah pintu, artinya tutup pintu supaya kita berdoa itu bisa konsentrasi. Amin. Tutup pintu artinya saat saudara dan saya berdoa itu bisa fokus kepada Tuhan, tidak terganggu oleh apapun. Ini, saudara, bahkan kata firman Tuhan, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada. Tuhan melihat hati. Amin, saudara. Bagaimana menutup pintu saat berdoa? Dengar baik-baik.
segala dari hal yang mengganggu hidup kita. Yuk, saat kita mau berdoa, memuji, menyembah Tuhan, kita mau tanggalkan semua yang kira-kira mengganggu hidup saudara. Kita mau tinggalkan semuanya. Jaga keintiman kita dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, terkoneksi dengan baik, dengan benar. Amin, saudara. Kenapa kita harus menutup pintu? Supaya gangguan-gangguan dari handphone. Kadang-kadang ketika kita berdoa, saya katakan tadi, betul apa betul, kita lebih fokus dengan balas-balas WA. Waduh. Kita lebih fokus dengan main handphone kita. Doa di nomor 2 kan. Bagaimana saya katakan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, Bapamu yang melihat, Tuhan melihat hatimu. Saat kau memuji menyembah Tuhan, Tuhan tahu hatimu. Ketika kau tidak menceritakan sama Tuhan, gak bicara sama Tuhan, Tuhan tahu gak? Tuhan tahu. Hal yang tersembunyi di dalam hidup pun Tuhan tahu. Makanya ketika bergumulan masalah persoalanmu, kau tetap memuji menyembah Tuhan, Tuhan akan membalaskannya kepadamu. Dalam artinya Tuhan akan menjawab doa-doamu. Ada amin, saudara? Kenapa? Karena hadirat Tuhan itulah yang membawa ketenangan di dalam hati kita. Amin. Karena hadirnya Tuhan di dalam pujian, penyembahan, di dalam doa-doa kita, kita percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Tapi tunggu waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Tapi biarlah waktu Tuhan, waktu yang tepat untuk menolong sama kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, terakhir nih Yohanes 15 ayat yang kelima. Seperti pujian tadi, luar biasa. Aku hidup di dalam engkau dan engkau hidup di dalam aku. Yohanes 15 ayat 5. Ini yang firman Tuhan katakan. Milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan, kita baca. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, kata Tuhan, dan aku di dalam dia, dalam hidup kita, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari saudara, kita mau terus tinggal di dalam Tuhan. Itu artinya apa, saudara? Berdoa. Tinggal di dalam Tuhan artinya apa? Berdoa. Tinggal di dalam aku, kata Tuhan. Siap gak, saudara? Siap. Ada komitmen malam hari ini. Kita mau tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam hadiratnya. Artinya kita mau selalu berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, aku, Tuhan, itu ada di dalam hidup saudara dan saya, sehingga engkau memiliki buah roh. Di bulan Agustus ini, anak-anak Tuhan, mari tingkatkan doa, pujian, penyembahan. Karena di luar siapa? Di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak dapat berbuat. Artinya betapa pentingnya doa, pujian, penyembahanmu. Kita mau komitmen hari ini, anak-anak Tuhan di tempat ini. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Contoh misalnya saat saya berdoa buat orang sakit, saudara, orang sakit itu sembuh bukan karena saya, saudara. Saya gak ada apa-apanya, tapi saya punya iman berkata, Tuhan, di dalam nama Yesus penyakitmu sembuh. Di dalam nama Yesus sembuh gak, saudara? Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Karena kita menyadari kita gak ada apa-apanya, kita gak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan, jangan pernah lepaskan doamu. Ini yang Tuhan tahu. Doa adalah nafas hidup,
orang percaya. Kalau saudara tidak berdoa, tidak bernafas, berarti saudara orang yang mati rohani. Hati-hati. Orang yang tidak suka berdoa, yang nafasnya mulai terengah-engah, terputus-putus, itu orang yang sudah mulai jauh dari Tuhan. Maka saudara hati-hati. Hidup kita akan menjadi orang yang cepat kesinggung dan cepat marah. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari ketika kita menyadari, saya mau katakan, ketika saudara berdoa, saat itu saudara sedang menarik nafasnya Tuhan dalam hidup. Amin. Saat kau berdoa, memuji, menyembah Tuhan, itu gak sia-sia. Saudara sedang menarik hatinya Tuhan. Mari anak-anak Tuhan, saat kau menaikkan puji-pujian penyembahan, Tuhan adakan pertukaran hati antara hatimu dengan hati Tuhan. Amin. Indah gak saudara? Saudara mau mengalami? Karena orang yang berdoa pasti ada buah roh dalam hidupnya. Mari malam hari ini saudara, kadangkala saudara berkata, Bu, saya sudah berdoa. Bu, saya sudah memuji menyembah Tuhan. Bu, kok doa saya gak dijawab sama Tuhan? Dengar baik-baik. Yang Tuhan rindukan di dalam hidup saudara dan saya, saat engkau berdoa, Tuhan katakan, nak, engkau berdoa bukan hanya dengan iman. Seringkali kita berdoa dengan apa saudara? Dengan iman. Saya percaya apa yang aku kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung itu dengan iman. Salah nggak? Nggak salah. Tapi seringkali saudara, kita sudah berdoa dengan iman, kok kita doa kita nggak dijawab sama Tuhan, ternyata ada yang salah di dalam hidup kita. Hati-hati. Apa yang salah? Karena Tuhan mau ketika kita berdoa kita punya hati yang murni, hati yang bersih di hadapan Tuhan, hati yang tidak menyimpan kepahitan, benci, dendam, sakit hati, kekecewaan. Hati-hati anak-anak Tuhan. Kita buang hati kita yang kotor. Ganjalan-ganjalan di dalam hati kita dibersihkan dahulu, supaya ketika kita berdoa dengan iman, doa kita dijawab sama Tuhan. Amin. Satu hal yang Tuhan ajari tentang doa, saya mau ingatkan kembali sama saudara ya. Satu hal yang Tuhan ajari dengan doa, betul kita berdoa dengan iman. Tapi saya mau katakan, ketika Anda berdoa dengan iman pada Tuhan, tapi yang Tuhan lihat hati kita. Apa yang Tuhan lihat? Hati kita. Bersih apa kotor? Punya niat jahat gak sama orang? Hati-hati. Apakah hati kita masih simpan kejahatan, dendam? Karena itulah penghalang doa kita dijawab sama Tuhan. Sebenarnya banyak yang doa mau dijawab sama Tuhan, angkat tangannya. Lakukan ini dengan hati yang murni, hati yang cinta Tuhan, hati yang mengasihi, hati yang bisa mengampuni. Maka doa kita akan dikabulkan sama Tuhan, karena Tuhan lebih mengenal kita. Amin saudara. Belajar ampuni dahulu. Makanya kan doa Bapa kami yang ada dikuduskanlah namamu, datanglah, jadilah seperti di bumi di surga. Lalu ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami, betul saudara. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tuhan ajar untuk kita mengampuni. Doa Bapa kami udah diajari sama Tuhan Yesus.
Ampunilah kami Tuhan, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah sama kami. Waktu kita ucapkan gampang saudara, bertindaknya susah. Tapi Tuhan mau hari ini saudara, kalau doamu mau dijawab, bukan hanya dengan iman, bersihkan hatimu, bereskan hatimu, buang kotoran-kotoran yang ada di dalam hatimu. Itu Roh Kudus katakan buat saudara dan saya. Maka saudara, Tuhan akan mendengar apa yang jadi pergumulan dalam hidupmu, pasti dijawab oleh Tuhan. Sekali lagi saudara, jangan simpan, buang. Siapa yang rugi? Katakan, saya yang rugi. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara masih simpan itu, mau seberapa lama saudara simpan itu di hati saudara? Benci sama orang. Saya mau tanya sama saudara, saat engkau mengalami kekecewaan, mau seberapa lama saudara simpan itu di dalam hati saudara? Tinggal saudara yang jawab sama Tuhan. Mau seberapa lama saudara simpan itu dendammu? Seberapa lama kamu simpan hatimu, kejahatanmu? Hanya engkau yang bisa mengambil keputusan. Katakan, Tuhan hari ini aku mau lepaskan pengampunan. Amin. Jangan pertahankan anak-anak Tuhan. Jujur saudara, seringkali kita mempertahankan kebencian, dendam, sakit hati. Kita pertahankan. Tapi kita memuji, berdoa, menyembah Tuhan. Ya, saya berdoa dengan iman, Bu. Saya percaya kuasa Tuhan lebih besar. Saya sembuh, tapi nggak ngalami kesembuhan. Kenapa saudara? Saya masih nyimpan benci, dendam, sakit hati. Makanya Tuhan katakan tadi ketika saya mau menyampaikan ini, Roh Kudus katakan, ingatkan nak, tanya, mau sampai kapan kau menyimpan kotoran-kotoran itu di hatimu? Hanya saudara yang bisa jawab. Apakah malam hari ini saudara mau komitmen, Tuhan, saya mau mengampuni, saya mau lepaskan pengampunan. Amin. Jangan simpan terlalu lama. Di bulan Agustus ini saudara, janji Tuhan, ketika saudara berdoa dengan hati yang murni, hati yang bersih, melekat dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, Tuhan katakan engkau akan seperti burung Raja Wali. Ada angin, ada badai, ada tantangan, tapi engkau akan melesat naik tinggi, terbang tinggi. Di bulan Agustus ini saudara, terakhir yuk, Ulangan 32 ayat 13, 11 dan 13. Nanti saudara Kiki untuk melayani perjamuan kudus. Ulangan 32 ayat 11 sampai 13. Saya mau bahas satu persatu, ini yang Tuhan taruh buat saudara dan saya. Ulangan 32 ayat 11 sampai 13. Kita baca sama-sama ya, saya menjelaskan sedikit lebih sedikit. Kita baca saudara supaya kita ngerti firman Tuhan ini. 2, 3. Laksana Raja Wali menggoyang, bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. 12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing yang menyertai. Janji Tuhan buat saudara dan saya yang hari ini berjanji komitmen sama Tuhan, membangun keintiman sama Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, meluangkan waktu saudara untuk memuji, menyembah Tuhan. Ini janji Tuhan bahwa Tuhan sendiri yang akan menuntunmu, Tuhan sendiri yang akan mengarahkan kita, Tuhan sendiri yang akan memberkati kita. Amin. Tidak ada Allah lain, hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus yang akan selalu menyertai kita. Seberapa banyak yang mau disertai Tuhan? Lakukan ini. Komitmen malam hari ini, saya mau meluangkan waktu saya dengan hati yang murni, yang bersih,
untuk selalu memuji menyembah Tuhan. Ayat yang ke-13. Terakhir. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Luar biasa. Selain Tuhan menyertai, Tuhan juga menuntut saudara dan saya. Tuhan membimbing setiap kita anak-anaknya. Tuhan mengarahkan hidup saudara dan saya untuk kita mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Amin saudara. Bukan hanya itu saudara, ini Tuhan katakan, dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang di buatnya. Artinya kita menikmati buah yang Tuhan sudah beri. Luar biasa. Kita memakan hasil dari ladang di dalam hidup kita. Kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudara mau diberkati Tuhan? Amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Amin. Lakukan ini saudara. Ini janji Tuhan. Kalau engkau malam hari ini berjanji Tuhan, aku mau membangun keintiman bersama dengan Tuhan, maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Katakan bersama saya yuk, saya diberkati Tuhan. Saya menikmati hasil ladang saya. Saya berkecukupan. Amin. Ketika engkau memperkatakan dengan iman, itu akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Inilah saya sering kali berkata dari awal Agustus, saya selalu ingatkan ketika kita berdoa, ini kairosnya Tuhan, ini waktunya Tuhan untuk mengerjakan apa yang kita perkatakan. Oleh sebab itu hari ini anak-anak Tuhan, kita mau berkatakan bahwa saya akan menikmati hasil ladang saya. Saya akan berkecukupan, tidak kekurangan. Ya, saudara hafal dengan saya mungkin ya. Seringkali saya mengatakan, saya tidak berhemat. Apa? Saya tidak berhemat dan tidak kekurangan. Itu akan Tuhan nyatakan loh dalam hidup saudara. Minyak dan gunung batu yang keras. Ini artinya hidup dalam kuasa Tuhan. Amin. Seberapa banyak yang mau hidup dalam kuasa Tuhan? Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Orang yang suka berdoa, Tuhan akan nyatakan kuasanya dalam hidupnya. Amin. Orang yang suka berdoa, memuji, menyembah Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat, pewahyuan yang baru dalam hidupnya. Orang yang suka berdoa, memuji, menyembah Tuhan, Tuhan bukakan kepekaan di dalam hidupnya. Ada amin saudara? Kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup. Kita boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ada amin saudara? Kita boleh menikmati kemurahan Tuhan. Kalau saudara malam hari ini berjanji secara pribadi ya, saya nggak mau menuntun saudara, tapi saudara berdoa, Tuhan aku mau membangun kembali hubungan keintimanku dengan Engkau. Aku mau selalu berdoa, selalu memuji, selalu menyembah Tuhan. Ini janji Tuhan. Engkau akan mengalami kebaikan dan kemurahan yang dari Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepala kita. Sedangkan pujian Bapa kau mendengar, saya mengundang para imam untuk maju ke depan. Tuhan mau saat ini saudara sendiri dengan Tuhan. Saudara boleh menundukkan kepalamu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Saudara sudah mendengar firman tuntunan Tuhan. Di bulan Agustus ini banyak anak-anak Tuhan di tempat ini maupun yang mengikuti les ini untuk selalu berdoa, memuji, menyembah Tuhan dengan hati yang murni. Tuhan mau saat ini saudara berbicara sama Tuhan. Katakan Tuhan, urapi aku. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus. Aku percaya pada malam hari ini aku terima pengurapan yang baru dari Tuhan. Mari saudara minta pengurapan yang baru. Mari angkat suara kita.
maka kami akan mengalami mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Orang-orang yang setia, orang-orang yang percaya pada Tuhan. Bapa kau mendengar Seruan hati, seruan hati. saya mengundang Bapak Kiki untuk maju ke depan. Siapkan saudara hatimu. Kau lepaskan Mari saudara berbicara dengan Tuhan. kasih Sampaikan isi hatimu, komitmen lewat sekalipun kau berjalan dalam hutan. Tuhan selalu menemani. Karena Rohmu bekerja selalu. rohmu bekerja Untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup. Mengalir dengan segenap hati. Urapan Allah yang baru turun atas kami. dari tempat mati. Urapan dan hasil. Amin. Kau hadir di sini, Urapan yang memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersamamu, Bapa. musik. Saya akan pujian dengan lembut saudara. Bapa di dalam nama Yesus, kami minta perkenanan-Mu malam hari ini. Tuhan, lihat hati kami. Kami membuang segala kotoran yang ada di dalam hati kami. Kami tanggalkan di dalam nama Yesus. Kami melepaskan pengampunan-Nya Tuhan. Kami juga mau minta ampun sama Tuhan. Kami responi firman Tuhan malam hari ini. Engkau mengajarkan bagi kami boleh memiliki hati yang bersih. Sebab itu Tuhan, aku berjanji kuasa-Mu mengalir dari tempat ini. Kuasa-Mu mengalir di tempat ini untuk menjamah, untuk memulihkan, untuk melawat, melepaskan, memerdekakan, bukan untuk menyegarkan setiap hari. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Aku percaya Tuhan, Tuhan belum selesai berbicara dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan bagi umat-Mu malam hari ini di dalam nama Yesus. Hamba-Mu bersama Kiki, kami minta perkenanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahirkan kami, kuduskan kami untuk sehidangan dengan tubuh dan darah Yesus, untuk melayani perjamuan kudus. Karena kami percaya Tuhan, lewat karya salib-Mu Bapa, kami boleh diselamatkan. Kami boleh Tuhan menerima mahkota kemuliaan-Mu. Karena salib yang memulihkan, menyembuhkan kami. Karena salib-Mu Tuhan yang memberi kami kelepasan, kelegaan, kemerdekaan. Karena salib-Mu Tuhan yang memulihkan hati jiwa roh kami. Oleh sebab itu Bapa, tahirkan kami semua yang ada di tempat ini Yesus. Di dalam nama Yesus, kuduskan kami, basuh kami dengan darah yang tercurah di kayu salib. Kami mau sehidangan dengan Engkau. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Mengalir Tuhan dari surga, mengalir Tuhan, oh yes Lord, mengalir Bapa. Aku percaya umat-Mu yang sakit dijamah, disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan beri kekuatan. Maka roh ini biasa yang di dalam pergumulan Tuhan nyatakan kemenangan-Mu malam hari ini. Ada kemenangan, kelepasan kami terima dalam nama Yesus. Kuri biasa. Sekali lagi Bapa, sucikan, kuduskan roti dan anggur ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan,
kuduskan oleh kuasa darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Tuhan mengubahkan roh menjadi tubuh-Mu. Tubuh-Mu yang tercabik-cabik di kayu salib, yang menyembuhkan, memulihkan, menyelamatkan, dan memberi kemenangan. Darah-Mu yang tercurah di kayu salib, Tuhan, mengalir Tuhan saat ini di dalam nama Yesus, yang mengampuni segala dosa kesalahan kami, membasuh kami dengan darah Yesus. Aku percaya Tuhan dalam nama Yesus. Dalam Kau hadir di sini, memberikan hati, menyembuhkan yang terluka. Di dalam nama Yesus, Tuhan, berfirmanlah bagi umat-Mu Tuhan, berbicaralah secara pribadi, lepas pribadi, sampaikanlah pesan-pesan-Mu Bapa, sampaikan Bapa, berbicaralah Tuhan di dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan, Bapa Kau mendengar, amin Tuhan Yesus, seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan. Kami satukan hati kami dengan hati-Mu. Kami tidak pernah lepas jauh dari kasih Yesus. Lewat lembah kelam, Tuhan Yesus selalu ada menemani Kau temani. Malam hari ini Tuhan, aku percaya Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja di dalam nama Yesus untuk kebaikan, untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan terang bersama-Mu Bapa. Di dalam perjamuan kudus, karena salib Tuhan, saudara dan saya diselamatkan. Karena salib Yesus, malam hari ini saudara juga sudah mengalami kesembuhan. Amin. Saudara dipulihkan, Amin. dan saudara juga berkemenangan. Amin. Hari ini saudara kita memperingati Tuhan Yesus disalib. Yesus. Kita minta perkenanan yang dari Tuhan. Yesus. Mari jaga kasih karunia yang Tuhan beri. Anak-anak Tuhan di tempat ini, Tuhan berfirman bagi saudara dan saya, bahwa Tuhan sangat mengasihi. Tuhan bermazmur di dalam firman-Nya, nyanyian pujian pengagungan hanya kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami kasih karunia yang dari Tuhan. Seperti yang saya sampaikan lewat firman, mari saudara, kita angkat roti lebih dari atas kepalamu. Percayalah, inilah tubuh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, tubuh yang terpecah-pecah untuk mengampuni dosa, untuk menanggung segala kutuk, untuk menanggung segala penyakit. Sebab itu mari saudara dengarlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan,
Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Saudara, bukankah yang kau pegang adalah tubuh Kristus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat cawan lebih dari atas kepala. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari yang baru aku meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kerajaan Allah. Saudara, bukankah yang kau pegang adalah darah Kristus? Amin. Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara naikkan syukurmu kepada Tuhan. Tuhan katakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, percayalah dengan iman malam hari ini saudara. Saat kau datang pada Tuhan, minta ampun pada Tuhan, dosamu ditanggalkan di atas kayu salib bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menanggung kelemahanmu. Di kayu salib Tuhan mengangkat segala dosa kesalahanmu. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, kita mau menghargai keselamatan yang Tuhan beri. Kita mau menghargai kasih Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Kita mau taat, kita mau setia, kita mau lebih mencintai Tuhan dan lebih mengasihi Tuhan. Mari saudara, ucapkanlah syukur. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Katakan terima kasih buat salib mujizat. Katakan terima kasih. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Oleh karena salib-Mu, oleh
Tuhan. Tanpa penyembahan, penuhi kami dengan Yang Kudus, memeraikan kami oleh darah Yesus seperti rusanya. Yang sudah kau campur berdiri, katakan ya Roh Kudus yang langsung pada diri. Angkatkan dulu Tuhan yang mengurapi, sekali lagi seperti dosa, angkat tanganmu. Ya Tuhan, ini kami umatmu di tempat ini, Yesus. Uri biasa, urapi kami, uri biasa. Roh Kudus, penuhi kami, uri biasa. Kami terima urapan yang baru dari surga. Di dalam nama Yesus, mari saudara, buat nada teh di dahimu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari ikuti saya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima urapan yang baru. Urapan kasih-Mu, urapan kuasa, urapan kesembuhan, urapan kemenangan, urapan mujizat supranatural, bahkan urapan kuasa kasih, kemurahan-Mu menyertai aku. Aku diberkati Tuhan, aku disembuhkan Tuhan, aku dipulihkan, aku berkemenangan, aku mengalami kelepasan, aku mengalami kelegaan, kemerdekaan terjadi malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Aku terima urapan-Mu yang baru di dalam nama Tuhan Yesus mulai malam hari ini. Aku terima Tuhan, darah-Mu yang tercurah di kayu salib memanteraikan setiap hidup kami. Dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Yes, sembah Tuhan. Terima di dalam nama Yesus. Kalau kau masih ada taruh yang sakitmu, dengan iman
bagimu. Aku percaya setiap kami sudah menerima mahkota kemuliaan-Mu Tuhan. Turun atas kami. Urapan-Mu selalu ada di dalam hidup kami. Karena kami mau terus tinggal di dalam Engkau dan Kau tinggal di dalam aku. Aku percaya bahwa mulai malam hari ini ada perubahan dalam hidup. Aku boleh mengalami kemenangan, mengalami kesembuhan, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Aku lebih dari pemenang. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang percaya bersama saya mau katakan amin. Silakan duduk dan Tuhan berkati. Puji Tuhan, haleluya, kita diberkati, amin. Dan tiba saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk perjamuan kudus dan untuk pengurapan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan sebagian kecil dari kami untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan kepada petugas kolektan. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan pernah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Sukacita sudah nyata penuhiku. Sukacita sudah nyata penuhiku. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Dan tiba saatnya kita akan berdoa syafaat nanti dengan kasih Tuhan Bapak Hendra Budiman untuk berdoa. Ada pengumuman yang lain? Tidak ada ya, seperti biasa kegiatan dari Senin sampai dengan hari Minggu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kebaikan, kemurahan Tuhan. Bahkan kami boleh mengalami terobosan-terobosan baru dalam firman-Mu Bapa. Biarlah kami hidup boleh berkemenangan penuh dengan puji-pujian penyembahan. Dan kami boleh berkomitmen untuk hidup dekat dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memuji memuliakan Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan akan janjikan. Ada suatu berkat, ada sesuatu kekuatan yang Tuhan berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami berdoa untuk negara kami Indonesia, dan intinya kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memelihara bangsa kami selama 78 tahun. Sebentar lagi Tuhan, Indonesia akan mengalami peringatan Tuhan yang ke-78. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah lalui setiap persoalan, tiap apapun yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia tetap penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia tetap diberkati Tuhan. Meskipun banyak badai silih berganti, banyak kesulitan dihadapi oleh para pemimpin kami yang menjalankan tugas-tugas kesehariannya Tuhan, baik di tingkat DPR, MPR maupun sampai ke bawahnya Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkati, Tuhan tolong beri hikmat, akal budi
buat para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden kami, beri kemampuan, akal budi Tuhan dalam menyusun bangsa ini Tuhan, untuk supaya bangsa ini boleh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati Tuhan. Dan kami percaya pertolongan Allah terjadi buat bangsa ini. Segala sesuatunya Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan berkati, melewati setiap badai, setiap apapun yang dihadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan terus dinyatakan bagi bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, negeri ini ada milik-Mu Tuhan, bangsa ini menjadi kepunyaan-Mu Tuhan. Pertobatan terjadi Tuhan melanda negeri ini, dan kami boleh melihat kemuliaan Allah nyata atas bangsa ini. Ketika bangsa ini berseru, ketika bangsa ini kembali mempunyai Allah yang benar, kami percaya Indonesia akan mengalami Tuhan sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati GKKI Penabur Benih, hamba-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan hamba-Mu terus dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Bapa, baik juga dengan Pak Yusuf, semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap apapun yang dikerjakan Tuhan. Kami percaya Tuhan buat berhasil, dan Tuhan akan pakai dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, dengan hikmat-Mu yang daripada surga. Tuhan akan tolong kerinduan untuk memiliki gedung ibadah Tuhan. Kami percaya Kau adalah Allah Yehova Jireh, Allah yang kaya, Allah yang sanggup Tuhan menyediakan yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Dan kami percaya dan kami imani, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kau adalah Allah yang sumber segala sesuatunya, akan melakukan setiap perkara yang ajaib. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan mulai mengalami Tuhan sesuatu yang luar biasa, dan kami percaya hal itu akan terjadi. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan selanjutnya doa berkat buat kami setiap umat-umat Tuhan. Mari saudara sedang untuk bangkit berdiri. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Saat malam hari ini kami bersyukur Bapa, kalau Tuhan beri waktu kesempatan kami untuk beribadah. Dengan penuh syukur kami, terimalah Bapa ucapan syukur kami malam hari ini. Dan biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan-Mu. Dan kami percaya malam hari ini setiap kami anak-anak-Ku Tuhan pulang tidak dengan tangan hampa. Kami pulang membawa berkat-berkat dari Tuhan. Mari saudara terimalah berkat, pertolongan dan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun dalam hidupmu, keluargamu, rumah tangga, usaha pekerjaanmu, pelayananmu, anak menantu cucumu, usaha bisnis ekonomimu diberkati Tuhan. Malam hari ini Tuhan sudah mencurahkan minyak anggur gandum yang baru dalam hidupmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau, melindungi engkau, memagari dan membentengi engkau. Bahkan Tuhan selalu menghalaukan segala virus-virus, sakit, penyakit, panah-panah api si jahat, kutuk-kutuk roh nenek moyang tidak dapat mendekat kepadamu. Sebab oleh kuasa darah Tuhan Yesus, Tuhan telah memberkati dan memateraikan engkau. Tuhan telah mengurapi engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal, Maranatha, berkat Tuhan dicurahkan dalam hidupmu, keluarga, pelayananmu diberkati oleh engkau, oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kita menganggap pujian. Ku yakin Tuhan memberkati. Sungguh kami sangat yakin dan percaya Engkau memberkati aku. Tuhan sudah memberkati aku, diberkati dengan limpah-limpah. Umat-Mu diberkati Tuhan. Tuhan perluas daerah ekonomi